Teman-teman, saya bikin video ini udah malam, jadi saya bisa sambil rokokan. Saya mau menyampaikan permohonan maaf pada teman-teman karena ada teman-teman yang diantara teman-teman yang minta nomor handphone saya, kan katanya mau konsultasi tentang drone, karena di channel ini saya kan sharing tentang drone, tentang transportasi, tentang hidup gitu kan, kadang tentang keluarga. Sampai diprotes sambil tabrak juga bilang ke saya, oh Om Karda itu ngobrolin drone tapi bawa-bawa masalah keluarga kayak gitu. Iya, karena kalau saya sih, menurut pandangan saya, kita memang fitrah kita lelaki itu pada waktunya ketika kita udah mampu untuk menafkahi, ya disarankan untuk berkeluarga. Baik dari secara agama, dia sarankan untuk segera menikah kan, kalau udah kita mampu. Karena kalau enggak nanti timbul zina itu bahaya gitu. Para filsuf dulu juga kan udah bilang bahwa menikahlah, karena kalau kamu dapat istri yang baik, kamu akan bahagia. Kamu kalau nggak dapat istri yang baik, yang rewel, yang protes mulu, mungkin kamu bisa jadi konsultan perkawinan, karena apa-apa kan kita dianalisis gitu kan ya. Gitu. Saya memohon maaf pada teman-teman perihal handphone gitu ya, nomor handphone. Katanya sharing nomor WA, katanya mau sharing ini, mau sharing tentang drone, konsultasi tentang drone. Enggak, saya waktu itu juga saya ngobrol sama Catri udah bilang bahwa kalau handphone itu sifatnya itu untuk sesuatu yang privasi gitu, misalnya untuk teman dekat, untuk keluarga. Kalau untuk medsos itu enggak gitu, karena kan ada kecenderungan, kalau saya sih perhatikan, kalau di terbuka, saya kan menyarankan kalau nanya di sini aja Om, terbuka di komen-komen di YouTube, karena ketika saya nggak bisa jawab, nanti kan ada Om Jakra, ada Suhu Ogi, Suhu Kartiwato TKH, ada Om Dhani Kurniawan yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman berdasarkan pengalamannya masing-masing gitu kan, saya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kecenderungannya orang kalau yang obrolan misalnya private, waktu itu juga ada yang ngirim email ke saya cerita begini, ujung-ujungnya Om kalau ada ini drone bekas, kirim dong ke saya. Saya kan kalau janji, saya kan harus saya penuhi. Janji itu misalnya nggak saya penuhi, saya jadi dosa begitu. Makanya mendingan kalau saya sih lebih suka pertanyaan, obrolan, diskusi itu di media terbuka aja, di komen gitu. Nanti kalau di komen itu kan nanti kita obrolan itu tertata begitu. Teman-teman gini ya, saya juga mau ceritakan, saya udah 5 tahun teman-teman ini YouTuber. Kalau medsos yang lain misalnya IG gitu kan, saya juga teman saya, karena ya, follow dong IG saya nih. Saya gini Pak, saya ya medsos nih, Instagram, iya Instagram tuh IG, iya kata saya, Instagram, Facebook, kemudian apalagi yang media sosial, IG, Facebook, apalagi ya Twitter kayak begitu. Saya udah udah 2 tahun lebih saya udah nggak medsosan. Kenapa? Karena kecenderungannya begini, saya lihat ada sesuatu yang salah menurut pandangan saya loh. Pendapat itu dilindungi undang-undang sama konvensi internasional. Menurut pandangan saya, kalau media sosial itu sifatnya banyak fake-nya, banyak sesuatu yang tersembunyi. Jadi teman-teman ketika dapat informasi dari media sosial, itu jangan ditelan mentah-mentah teman-teman. Kecenderungannya sekarang kita itu di Indonesia kan katanya pengguna internet terbesar, tertinggi di dunia, bisa 8 jam sehari medsos aja gitu. Kalau di Australia itu anak sekolah dilarang loh medsosan, nggak boleh, karena medsos itu bahayanya gimana? Begini loh, di media sosial orang yang jahat pun akan berpura-pura baik gitu. Bahkan ada kecenderungan, misalnya gini lah, kayak di film, misalnya orang mau ditembak nih, lagi nodong dia gitu. Kemudian ada kamera, wah pura-pura dilus-lus. Ada orang tua, bapak mukul anaknya misalnya begitu. Ada kamera datang, wah dipangku, wah anak cantik, anak ganteng begitu kan. Itu media sosial itu jahat gitu. Kalau kata Mahatma Gandhi, analoginya media sosial itu ibaratnya kita ketemu orang kayak inilah, kalau manusia itu ibaratnya tetesan air. Kalau media sosial kan udah kumpulan tuh kayak laut gitu. Itu jahat. Itu bukan jahat gimana ya? Kadang-kadang
di luar kemampuan kita karena kita ke bawah arus gitu loh. Di media sosial itu kita bisa nggak kontrol gitu. Secara manusiawi, manusia itu memang kan cari enak sendiri gitu. Termasuk Anda mungkin. Kalau nggak percaya, saya nonton di videonya Om Leo gitu yang ini, yang yang galeri saham. Manusia itu memang kecenderungannya begitu. Apalagi kita, manusia-manusia yang sifatnya personal. Itu mudah sekali terbawa arus. Sebagai contoh misalnya gini. Misalnya kita lagi antri di jalan tol, di pintu tol. Ketika misalnya di depan ada mobil ngasih kedip, ngasih lampu kedip gitu bahwa dia ini lampu hazard, bahwa dia bermasalah, kira-kira teman-teman bakal turun ngebantuin orang yang ini bermasalah atau balik cari gate yang lain. Saya yakin teman-teman cari gate yang lain. Sama, saya juga manusia begitu. Ketika kita misalnya di jalan ngelihat wah ada orang kesusahan, buru-buru menghindar. Ada orang misalnya lagi digebukin apa, jangan ikut-ikutan, kabur gitu. Bukannya memberitahu ke polisi atau apa menyelesaikan masalah, enggak. Cenderungannya manusia itu begitu. Itulah media sosial. Makanya saya ngobrol di kampus sama para mahasiswa gitu. Kita belajar di media sosial bisa, tapi kita harus pandai-pandai memilah mana yang benar, mana yang salah gitu. Harus, kalau bahasa Perancis itu, bahasa perapatan Ciamis itu dibeuweung diutahkeun gitu suhu Ogi ya. suhu Ogi. Saya belajar banyak kayaknya ke suhu Ogi gitu. Jadi kita nggak bisa untuk kondisi sekarang kita banyak berorientasi ke media sosial. Walaupun misalnya di YouTube banyak orang pinter, banyak orang kaya, banyak orang hebat, itu tidak bisa dijadikan referensi begitu aja. Misalnya, contohnya misalnya, kalau teman-teman bikin penelitian, misalnya teman-teman mahasiswa lagi bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi, misalnya referensi YouTube si A gitu, YouTube si B, saya yakin nggak akan diterima tuh dosen pembimbing oleh penguji. Kenapa? Karena kita merefer itu sesuatu yang harus sudah teruji gitu teman-teman gitu. Jadi saya mohon maaf ya kalau saya lebih senang ngobrol di sini, tapi kita ngobrolnya enjoy-nya saya banyak bercanda gitu. Saya banyak bercanda karena ya teman-teman lihat kan saya ngerokok itu jelek. Saya tahu ngerokok itu jelek, sengaja saya tunjukkan saya ngerokok. Saya juga pengen lagi berusaha ini supaya berhenti ngerokok gitu. Supaya teman-teman ngelihat, oh Anda itu jeleknya begini, suka ngeliatin bujur, suka ngerokok, hal-hal yang jelek begitu. Sehingga teman-teman ketika ngoreksi saya itu objektif gitu. Anda iya emang saya jelek kok gitu. Gak usah di-like lah, dislike aja nggak apa-apa. Saya malah dari kemarin tuh nungguin karena saya kok video saya nggak ada yang dislike, saya pengen banget di dislike orang gitu. Nah, untuk teman-teman yang hobi drone, saya lihat kayak Om Daniel Kurniawan, banyak yang pilot-pilot yang naik gunung. Itu bagus. Kalau freestyle memang orang nggak suka. Kemarin juga ada video yang ini yang saya ngadain lomba, itu ada yang komentar begini, menurut saya bagus Om, keren itu Mas. Beliau bilang bahwa kalau di Indonesia itu drone itu dijadikan alat untuk menggendong kamera untuk melihat pemandangan. Pemandangan itu bentuknya apa ya, mungkin bisa gunung, bisa para ladies, apa hal seperti itu. Ketika misalnya dilarang hal-hal seperti terbang dekat mereka, itu malah membuat hobi drone malah berkurang. Itu sih dilematikanya. Makanya kalau saya sih secara pribadi, dari dulu juga di video-video saya, kalau teman-teman baca itu juga saya tidak merekomendasikan hobi drone untuk teman-teman gitu. Itu yang pengen saya sampaikan. Itu saya gimana ya Om Jakra, saya berusaha menyampaikan apa adanya, tapi saya tetap joke loh. Saya tetap menjaga hiburan aja Om Yan, Pak Hanafi gitu. Karena saya tahu kita ngobrol di media sosial sama ngobrol di misalnya di forum ilmiah sama teman-teman dekat itu beda gitu. Gitulah teman-teman. Silakan teman-teman komentari, menurut teman-teman media sosial itu perlu apa, gimana penanggapannya atau gimana gitu kan. Silakan monggo tuliskan dalam komentar kalau mau. Teman-teman, saya smoking dulu. Dulu saya bisa bikin 0, sekarang enggak.